Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi kita. Ini agak-agak panas sedikit ini. Jadi dalam minggu ini ada dua masalah yang ditimbulkan oleh dua orang pembantu presiden. Nah, jadi ini masalahnya tetap yaitu peraturan. Nah, jadi sebelum kita masuk ulas itu dulu, saya akan bacakan dulu ada yang pernah dikatakan oleh presiden kita yaitu Pak Jokowi tentang beliau mengeluh karena negara ini terlalu banyak betul aturan. Nah, ini yang beliau katakan. Kebanyakan peraturan bikin pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur. Semua diatur. Malah kita terjerat sendiri. Nah, ini yang beliau katakan. Jadi beliau mengeluh karena terlalu banyak peraturan. Tapi mungkin beliau ini lupa kali bahwa yang membuat peraturan di negara kita ini cuma ada dua menurut undang-undang, yaitu pemerintah bersama DPR. Nah, entah di mana nih posisinya Pak Jokowi ini. Setahu saya kalau pemerintah itu kan ada namanya presiden. Nah, tentu dia yang bikin aturan, pemerintah yaitu presiden bersama DPR. Nah, tapi dia pula yang mengeluhkan. Nah, tapi biasalah. Ini sebab inilah baru presiden di Indonesia ini yang sedang mengeluh dia lah ini. Jadi ada pula presiden mengeluh. Kalau hidup juga Bung Karno nih, geleng-geleng kepala Bung Karno melihat ini. Masa ada presiden mengeluh? Yang mengeluh tuh rakyat. Presiden tak boleh mengeluh. Pemimpin tuh tak boleh mengeluh. Pemimpin tuh harus tegar. Jadi banyak-banyaklah kalau ada presiden Indonesia ini belajar kepada seorang Bung Karno tentang bagaimana tegarnya beliau, walaupun negara beliau waktu itu hancur oleh penjajah, tapi beliau tetap tegar, tak pernah mengeluh. Nah, inilah kalau saya lihat barulah ini presiden yang sering mengeluh. Nah, akhirnya apa? Keluhan dia itu terbukti sendiri. Nah, ini dua orang anak buah beliau, pembantu beliau, bikin aturan yang bikin gaduh. Nah, tapi ujung-ujungnya siapa? Ujung-ujungnya tetap presiden menjadi hero, menjadi pahlawan. Nah, tapi janganlah, rakyat sekarang nggak bodoh-bodoh betul, ya. Cara-cara begini sudah nggak main lagi lah. Cara begini, udah usang lah cara begini, ya. Dibikin gaduh dulu, baru muncul pahlawan atau hero. Tapi kalau saya katakan itu sudah pahlawan kesiangan itu yang muncul itu, ya. Ini contoh kan sudah ada contohnya. Waktu Menteri Tenaga Kerja, yaitu masalah peraturan nomor 2 tahun 2022 tentang iuran JHT. Nah, dari awal saya sudah katakan, tidak mungkinlah menteri-menteri itu buat aturan, menyampaikan aturan ke masyarakat tidak seizin dari presiden. Tak mungkin itu. Kan terbukti juga masalah JHT ini. Nah, akhirnya apa? Setelah gaduh, baru muncullah presiden dengan perintahkan revisi peraturan itu. Sudah gaduh baru muncul. Sekarang apalagi yang paling gaduh betul ini. Nah, ini kita lihat nih apa respon presiden ini. Nah, tak mungkinlah presiden tidak tahu ini tentang surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang bikin gaduh ini, terutama umat Islam.
yaitu tentang pengaturan suara azan di masjid. Nah, ini yang tak pernah ini Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati sampai SBY presidennya, tak pernah presiden ini memasalahkan masalah azan di masjid. Barulah di zaman pemerintahan Jokowi inilah yang jadi permasalahan. Nah, sebab gaduhnya di zaman Jokowi inilah banyak penista agama zaman Jokowi inilah. Jadi saya katakan, jangan disalahkan menterinya semua. Jangan. Yang salah tuh presidennya, bukan menterinya. Menterinya itu kan sudah saya katakan, menteri-menteri itu adalah pembantu presiden. Dia ikut arahan presiden. Apa kata presiden itu yang dia jalankan. Tak mungkinlah dia tidak melaporkan kepada presiden, memberitahu kepada presiden. Jadi dalam hal ini yang salah tuh presiden, bukan, jangan menteri-menterinya. Nah, walaupun kita tahu juga menteri-menterinya itu sering bicara kontroversial, seharusnya kan bisa ditegur oleh presiden. Nah, jadi inilah saya katakan sekali lagi. Jadi politik pemerintah Pak Jokowi ini membuat kegaduhannya yang banyak. Nah, jadi inilah, cobalah kita lihat nanti. Ini sensitif sekali masalah azan ini. Untuk apa lah ini dibikin aturan. Nah, inilah semenjak kabinet pertama sampai kabinet kedua, terus saja menteri-menteri agamanya yang bikin gaduh, yang kontroversial. Nah, sekarang pertanyaan, berani enggak Pak Jokowi menegur atau memecat nih menteri agama? Ini yang kita tunggu. Nah, atau dia beragak lagi sebagai hero nih, sebagai pahlawan presiden kita ini. Apa itu? Mencabut surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Nah, atau merevisi. Nah, itu bahasanya nanti. Ya, kita tunggulah nanti apa keputusannya. 1-2 hari ini mungkin sudah ada keputusannya. Kita tunggulah. Jadi inilah yang saya katakan, kebijakan di zaman pemerintahan Jokowi ini banyak betul bermasalah. Jadi ini bisa terbukti. Nah, ini bisa terbukti nanti. Kalau ini terus saja terjadi, kegaduhan di pemerintahan Jokowi ini, terutama oleh menteri-menterinya, bisa terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh seorang Faisal Basri? Beliau sudah prediksi. Apa itu? Pemerintahan Jokowi akan ambruk secara moral menjelang tahun 2024. Hati-hati. Rakyat sudah mulai bosan. Sebagian rakyat sudah mulai bosan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya cuma manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.